Ya, kita masuk dalam sesi Ustadz menjawab. Nah, sahur perdana kita hari ini juga akan ditemani oleh Ustadz Dasat Latif yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bicara mengenai hari pertama sahur nih, kayaknya ada yang kurang semangat karena lagi pandemi corona. Nah, supaya semangat seperti apa nih Ustadz? Bahwasanya kita dengan kondisi keterbatasan tapi ibadah juga tetap harus berjalan. Ustadz mungkin bisa memberikan ini sedikit ya, atau tausiah sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan para netizen. Nah, gini, tidak ada alasan untuk mengurangi rasa sukacita kita memasuki Ramadan. Meskipun fisik kita terbatas karena harus ada di rumah saja, tetapi untuk beribadah hanya dipindah saja. Yang ada kan hanya berkumpul di masjid, yang lain bisa dilakukan di rumah. Ya, puasa lebih utama kalau kita hanya di rumah daripada di luar keluyuran di jalan, bisa lihat aurat, ya, bisa memandang sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala. Kemudian tadarus, baca ayat suci Al-Quran, malah bisa kalau tahun lalu cuma sekali, bisa 3 kali tahun ini. Karena kita tidak kemana-mana, lebih banyak waktu untuk ngaji. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita lebih khusyuk dan fokus untuk keluarga. Bukankah membina dan mendidik keluarga itu adalah jihad? Nah, kemudian yang paling populer di malam hari, tarawih. Ya, anak-anak milenial ini, anak-anak ABG terutama anak SMP SMA, ada itu tarawih keliling, tidak tahu dari mana belajarnya, tarawih keliling, tarawihnya dia lupa, kelilingnya dia dapat. Ya, nah semua bisa dilakukan, berjamaah boleh dilakukan di rumah. Jadi fisik boleh terisolasi, tapi iman tidak boleh kendur, ya, tetap semua bisa. Nah, untuk itu perlu kita mendapat informasi kenapa kita mesti bergembira memasuki bulan suci Ramadan, ya. Saya kasih contoh, Ramadan ini kan tamu kemuliaan, dinanti-nanti, ditunggu oleh umat-umat yang beriman, ya. Saya mau kedatangan presiden tentu, misalnya saya mau kedatangan gubernur misalnya, tentu saya bergembira. Kenapa saya bergembira? Satu, saya bisa selfie-selfie untuk update status. Dilihat semua teman kita, wah Ustadz, teman ki presiden. Saya bisa update status. Yang kedua, saya barangkali bisa dapat sedekah. Yang ketiga, saya bisa mendapat beberapa fasilitas. Fasilitas yang saya maksud ketika mengurus birokrasi, saya bisa diberikan kemudahan-kemudahan. Karena saya ada kedatangan seorang tamu yang kita tunggu. Nah, ini tamu kita ini bukan raja, bukan perdana menteri, bukan boy band, bukan selebriti, tapi siapa? Inilah bulan yang kita nanti-nanti, bulan kemuliaan, bulan Ramadan. Kenapa kita nanti? Satu, karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, di mana andai saja tidak ada Al-Quran turun ke dunia, kita umat Islam tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Andai saja tidak ada Al-Quran yang menurunkan Al-Quran tidak ada yang turun, maka wanita sampai sekarang bisa jadi masih menjadi budak, bisa diperjualbelikan, bahkan bisa dijadikan bahan taruhan, barang taruhan. Nah, itu makanya kita bergembira ada bulan suci Ramadan. Yang kedua, kenapa kita lagi bergembira di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini 83 tahun. Kalau kita berbuat kebaikan di malam itu, maka sama, lebih mulia, bukan sama, lebih mulia dari melakukan kebaikan 83 tahun. Dialah malam Lailatul Qadar. Berikutnya, kenapa kita bergembira memasuki bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. 11 bulan kita maksiat, 11 bulan kita tinggalkan Allah. Allah kasih informasi, wala ta'yasu min rauhillah, jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Ya, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat 11 bulan kau tipu saya, 11 bulan kau lupakan saya, wala ta'yasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan penuh untuk menghapus semua dosa-dosamu. Inilah bulan suci Ramadan. Maka kita bergembira. Ya, tadi di kantor misalnya, ya, di CNN kita punya salah. Ini kesalahan kita berdampak kepada pemutusan hubungan kerja, kita di PHK. Ternyata CEO kita memberikan pengampunan, pasti kita gembira.
11 bulan banyak dosa dan kesalahan. Allah hadirkan 1 bulan penghapus dosa, maka kita bergembira. Dan bertaubat itu bukan hanya di masjid. Bertaubat boleh di rumah, boleh di ruang tamu. Ya, di mana saja kita boleh mohon ampun. Ya, kenapa lagi kita perlu bersukaria di bulan suci Ramadan? Di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kalau di luar Ramadan pahalanya kebaikan cuma nilainya 1. Masuk Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Lipat ganda yang tak ternilai, tak terhitung berapa nilainya. Ya. Kemudian kenapa lagi kita bergembira di bulan suci Ramadan? Semua yang ibadah-ibadah sunnah dinilai seperti pahalanya wajib. Jadi kalau misalnya Mbak nih selama ini sebelum ini waktu zaman dulu ada beberapa sholat yang kita tinggalkan karena kesibukan apa dan lain sebagainya. Banyak sholat yang kita tinggalkan 5 waktu. Ramadan ini kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan itu mampu dan diberikan oleh Allah menutupi sholat-sholat wajib kita yang terlewatkan. Maka kita perlu bergembira. Betul. Ya? Harus semangat ya Ustadz ya. Ya. Harus tetap semangat dan selalu ada sisi positifnya begitu ya. Dan kualitas ibadah di rumah ini justru harusnya lebih baik begitu ya selama bulan Ramadan. Ya, saya tidak menemukan alasan untuk kita bersedih, tidak bergembira. Sebab ibadah yang kita lakukan semua boleh dilakukan di rumah. Baik. Semua boleh. Nah ini cuma Ustadz, dipindah. cuman Ya? kenapa Ustadz? Cuma kan yang dipindah tempatnya. Betul. Dari masjid kita ke rumah. Esensi dari ibadah semua bisa dilakukan di rumah. Oke. Ya. Ustadz, nah ini kan ada pertanyaan nih dari netizen nih Ustadz tentang salat tarawih di tengah pandemi dan juga kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang bingung tentang larangan salat tarawih di masjid. Mungkin bisa kita kasih lihat begitu ya, ada dari komentar netizen di Twitter begitu tentang bagaimana pelaksanaan salat tarawih di masjid selama bulan Ramadan ini. Nah dari komentar Ustadz sendiri gimana Ustadz? Kenapa kita mesti bingung ya? Kita ini sebagai warga negara, saya sebagai warga negara, saya ikuti pemerintah, ya, ulil amri. Sebagai umat Islam, saya mengikuti ulama dan sudah terang benderang fatwa Majelis Ulama. Kalau pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama, kalau kita ulama diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah mengeluarkan. Dan sebelum dikeluarkan tentu mereka bersidang, bermusyawarah. Ini majelis, bukan keputusan pribadi, bukan keputusan orang per orang, tapi adalah orang-orang di dalamnya yang berkumpul. Ada ormas-ormas Islam, kemudian ada ulama-ulama yang memang ahli di bidang ini, mengeluarkan fatwa. Maka untuk Ramadan kali ini ibadah kita di rumah saja. Kenapa? Bukan karena kita tidak cinta kepada Allah, bukan karena kita lebih takut kepada corona, bukan karena kita tidak rindu datang ke masjid, tapi ada wabah yang membuat kita harus tinggal di rumah. Inilah yang dalam Islam disebut kondisi daruriyah, keadaan darurat. Karena daruratnya adalah menjaga keselamatan jiwa kita. Dan daruratnya adalah untuk memutus penularan mata rantai virus. Karena data dan fakta menginformasikan bahwa tempat keramaian-keramaian itulah sangat potensial untuk terjadinya penularan secara masif. Maka menghindari penularan itu kita tinggal di rumah saja dengan harapan betul-betul dengan kita tinggal di rumah saja, disiplin di rumah saja, wabah ini segera berlalu. Ya Ustadz, ini terkait dengan sholat tarawih ya. Kalau di masjid kita ada imam yang bisa memimpin kita untuk membacakan doa-doa ayat-ayat panjang ya pastinya. Kalau saya sendiri misalkan di rumah nih Ustadz, kita kan pasti hanya hafal tidak banyak ayat-ayat panjang. Kalau misalkan kita mengulang kembali ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas, Anas, itu diulang lagi selama sholat tarawih di rumah, apakah tidak mengurangi pahala dan amaliyahnya Ustadz? Tidak akan mengurangi pahala kita sebab surah-surah pendek itu sesungguhnya pun hanya sunnah. Boleh tidak membaca, boleh. Anda salat tarawih hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa iftitah, tidak membaca surah pendek, itu boleh. Karena hanya trikul yang dihafal, rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, itu aja diulang-ulang, boleh. Tapi kalau Anda seorang cowok, lalu sholat di depan mertua hanya kul-kul diulang, itu tentu jadi evaluasi. Wah ini anak menantu saya hanya trikul yang dihafal.
Nah, sebenarnya, ya. Sebenarnya kenapa Ustadz? Sebenarnya untuk membaca surah-surah pendek seperti itu, ulama pun membolehkan menyimpan Quran di depan kita untuk dibaca. Boleh. Baik, iya. Baik Ustadz, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Kita berharap bisa lagi Skype nanti ya buat waktu berikutnya dengan Ustadz dan juga bisa pekan depan kita juga akan masih bisa berbincang lagi dengan Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen di setiap hari Jumat di jam yang sama di pukul 4 pagi. Iya, terima kasih Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Dan semoga lancar ya semuanya ya.